Sialan, orang lain transmigrasi jadi anak emas takdir. Lang, kalau aku malah reinkarnasi jadi penjahat pecundang berumur pendek. Di depan itu Sek Agung Tiangshuan. Hari ini batalkan pertunangan. Sesuai alur cerita, si murid rendahan bernama Yi Chen pasti segera berteriak jangan remehkan pemuda miskin. Lalu membuang abuku ke tempat sampah. Alur sampah begini benar-benar bikin muak. Mendeteksi Inang menghadapi titik balik cerita. Sistem operasi Lauliu telah aktif. Cukup bertindak di luar alur normal dan memicu guncangan emosi pada target. Langsung dapatkan hadiah luar biasa. Bertindak di luar alur, ini sih keahlianku sekali. Asalkan aku tidak punya moral, tidak ada yang bisa menjebakku. Sekte Tianshuan sudah dekat. Jika gadis itu berani menolak kita, pelayan tua ini akan menghancurkan gerbangnya. Paman Fu, berpikirlah luas. Cuma membatalkan pertunangan biasa. Kenapa harus seperti menagih hutang pasar? Tunggu saja di luar. Biar aku masuk sendiri. Putra suci keluarga Su sekalipun persetan berani mempermalukan King Yuan hari ini. Aku Yi Chen akan menuntut balas. 30 tahun berlalu. Su Yi, kedatanganmu hari ini untuk urusan apa? Su Yu, jika ini soal pertunangan, sebaiknya kau lupakan saja niatmu. Gadis suci Lin sangat benar. Cinta paksa tak manis, aku batalkan. Kau benar-benar membatalkannya. Karena sudah batal. Pergilah sekarang juga. Siapa bilang aku mau pergi? Haha. Bibi maksudku, senior permaisuri. Sebenarnya aku selalu mengagumi Anda. Pertunangan ini aku batalkan. Sebab aku ingin menjadi ayah tirinya. Cari mati. Sistem tolong aku kebablasan. Tim, terdeteksi Inang melakukan aksi licik tingkat epic, membuat emosi kultivator tingkat tinggi hancur total. Hadiah satu kartu uji coba afeksi 100% telah digunakan otomatis. Sangat konyol bocah keluarga Su. Apa kau tahu ucapanmu barusan? Cukup untuk membumi hanguskan seluruh sektemu. Setiap kata junior ini tulus dari hati. Cinta ini tumbuh begitu saja dan mengakar sangat dalam. Ruyan, masa depan kita masih panjang. Guru, dia sudah mempermalukan kita seperti ini. Mengapa guru tidak membunuhnya saja? Diam cara penguasa ini bertindak. Apakah pantas kau mendikteku? Tuan muda, apakah pembatalannya berjalan lancar? Gadis tetangga itu tidak mengamuk, kan? Sangat lancar. Fuduo segera kirim surat ke keluarga. Minta mereka membawa semua harta pusaka. Bawa semuanya kemari sebagai hadiah lamaran. Bukankah kita ke sini untuk membatalkannya? Kenapa sekarang ingin merebut gadis Lingkin itu dan membawanya pulang kembali? Untuk apa menikahi dia? Pola pikirmu harus luas. Enakan hemat usaha 10.000 tahun. Pakai standar tertinggi untuk menyunting pemimpin sakti suci. Aku ingin menikahi gurunya. Sian, bagaimana bisa pikiran penguasa ini? Kacau hanya karena bocah ingusan seperti dia. Suyu, beraninya kau menyusup ke kamarku malam-malam. Apa maksudmu menyusup? Aku kesini untuk memupuk cinta kita. Di luar dingin dan aku takut gelap. Apa salahnya menumpang tidur di tempat istriku sendiri? Pergi dari sini. Atau penguasa ini akan membunuhmu, kau tega. Bunuh saja aku. Nanti siapa yang bakal pijat bahumu dan mendengarkan leluconmu? Shizun, aku dengar si berandal Suyu itu berani menerobos masuk ke kamarmu. Cepat tabas dia dengan pedangmu.
Wah, putri sulung kita akhirnya datang. Ayo lekas beri salam pada ayah tirimu ini. Bajingan tidak tahu malu. Beraninya kau menodai nama baik permaisuri King Yu. King Yu, jangan takut. Aku di sini untuk melindungi kalian. Slogan 30 tahun yang kles hanya untuk cari mati. Bahkan aku tidak perlu turun tangan. Lancang. Istana kekaisaranku bukan tempat bagi murid rendahan sepertimu untuk bertingkah. Yi Chen Shizun. Kau tega melukai Yi Chen demi bajingan ini. Permaisuri ini hanya menghukum siapapun yang berani menerobos masuk. King Yu, kamu mundur. Su Yu, awas kau ya. Istriku, caramu melindungiku tadi sungguh terlihat sangat cantik. Diam, sekali lagi kau bicara omong kosong. Permaisuri ini akan merobek mulutmu. Sekarang tidur. Keluarga Su dari Guangtu datang membawa hantaran lamaran atas perintah Tuan Muda untuk meminang pemimpin sekte suci Tianshuan, sang permaisuri Sungai Es. Ini sungguh keterlaluan. Su Yu bajingan itu sudah membatalkan pertunangan dengan gadis suci. Sekarang dia berani mendambakan pemimpin sekte. Hari ini bahkan, jika aku harus mempertaruhkan nyawa, aku akan tetap membantaimu di tempat ini. Istriku, tolong aku. Ada yang ingin membunuh suamimu tercinta. Mereka bahkan ingin menyita semua uang hantaranmu. Ajal sudah dekat, tapi masih berani banyak tingkah. Hari ini bahkan, jika Dewa Langit yang datang, tetap tidak akan bisa menyelamatkanmu. Penatua Agung, apa kau berniat untuk memberontak? Pemimpin sekte bocah ini sudah sangat menghina tempat suci kita. Semua urusanku. Bukan hak kalian untuk ikut campur. Terima semua hantaran itu, simpan di gudang. Istriku, terima kasih banyak. Orang-orang tua ini memang tidak tahu diri. Nanti aku yang akan membereskan mereka. Tekanan begini sudah pas atau belum? Kenapa dia mendadak meletakkan tangannya di sini? Hambatan kultivasi yang mandek 100 tahun di tubuhku tiba-tiba mulai goyah. Sebenarnya siapa bocah ini? Apakah pikiranmu juga dikacaukan olehnya? Aku, Ye Chen, si jenius tiada tanding. Haruskah selamanya diinjak-injak di bawah kakinya? Aku tidak rela. Bocah, menangis itu cuma kelakuan orang lemah. Kau butuh kekuatan mutlak untuk merebut kembali semuanya. Kau siapa kau? Bisa membantuku? Aku adalah Dan Zun dari zaman kuno. Kulihat bakat fisikmu sangat luar biasa. Jadikan aku gurumu. Maka akan kubantu kau melawan takdir. Besok malam di lembah Duanun gunung belakang, ada buah su 1000 tahun yang akan matang. Telan buah itu untuk membersihkan sumsum tulangmu. Lalu injak bocah sombong itu di bawah kakimu. Su Yu, tunggu saja pembalasanku. Apa yang menjadi milikku, pasti akan kuambil kembali. Ting, mendeteksi anak keberuntungan, Ji Chen, sedang menuju ke lembah Duanun di gunung belakang. Peluang besar, buah su 1000 tahun akan segera matang. Harap Tuan segera merebut peluang ini secara diam-diam. Sistem otomatis mengaktifkan radar navigasi pelacak peluang untuk Anda. Eruyan, bulan malam ini sangat indah. Kudengar pemandangan di lembah Duanun cukup bagus. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan ke sana? Sekalian kencan. Tapi lembah Duanun selalu dipenuhi kabut beracun. Dan banyak binatang buas berkeliaran. Mau jalan-jalan di tempat seperti itu? Kamu bosan hidup? Ya, kan ada istriku yang akan melindungiku. Ayo Don, kita pergi. Bisa bosan setengah mati kalau diam di kamar. Hanya kali ini saja. Jangan harap ada lain kali. Jika ada bahaya nanti, segera berlindunglah di belakangku. Siap, kalau urusan berlindung di balik istri, aku jagonya. Tepat di depan sana. Bocar, cepat petik buah itu. Takdirmu akan berubah setelah ini. Suye, setelah aku memurnikan buah ini, hari kematianmu akan segera tiba.
monster iblis tiga alam. Ayo taruhkan nyawa. Akhirnya berhasil kudapatkan. Semua ini kuperoleh dengan taruhan nyawa. Aduh Ruyan, pelan-pelan sedikit. Tempat ini gelap sekali. Aku takut banget. Suyun, kenapa kamu bisa ada di sini? Lo, bukankah ini si Xiao Chen? Kenapa tubuhmu berlumuran darah begitu? Tengah malam begini malah tidak tidur. Malah gosok gigi ular raksasa di gunung belakang. Buah vermilion 1000 tahun. Tempat terpencil begini, bisa menumbuhkan pusaka spiritual luar biasa. Aduh, istriku sayang. Tiba-tiba dadaku terasa sakit sekali. Mungkin ini penyakit bawaan, sejak kecil dari keluarga Su. Sepertinya aku harus makan sesuatu yang merah. Buah yang bulat baru, bisa sembuh. Contohnya, buah merah yang di sana itu. Jangan harap, Suyun. Aku yang menemukan buah ini duluan. Aku juga yang membunuh monster penjaganya. Ini milikku. Berani sekali kamu. Di seluruh tanah suci Tianxuan ini, setiap rumput dan pohon adalah milikku. Sejak kapan seorang pelayan rendahan boleh berteriak lancang di sini? Yang mulia, Anda adalah seorang pemimpin sekte. Tapi demi pria parasit tak berguna ini, Anda tega merebut takdir keberuntungan murid sendiri. Anda benar-benar tidak pantas memimpin sekte. Tidak buah vermilionku. Bisa dimakan, kan? Biar dadamu tidak sakit lagi. Agak asam ya. Sayang, lain kali kupaskan kulitnya ya. Din, anak keberuntungan terkena serangan mental. Poin keberuntungan dikurangi 2000. Selamat, Anda mendapatkan hadiah menarik. Satu buah kunci master ruang hampa. Tambahan poin 5000. Ada pepatah bilang, dendam ini tidak akan pernah padam. Muridku, Soge, kalau sudah mati ya sudahlah. Sebagai gurumu, aku bisa merasakan. Di pegunungan Ape, 800 li dari sini, sebuah pusaka langka, api Juyo, akan segera lahir. Kalau kamu berhasil menjinakkan api misterius ini, kekuatan kultivasimu tidak hanya akan melonjak, tapi kamu bahkan bisa langsung menghabisi Suyu. Tanpa aku, Michen, dunia kultivasi bagaikan malam tanpa akhir. Api ini sudah ditakdirkan menjadi milikku. Suyu, siapkan lehermu dan tunggu pembalasanku. Tanah suci Tianxuan ini, karena Ruyan sedang melatih teknik es miliknya, rasanya kok jadi semakin dingin saja. Tim, terdeteksi bahwa anak keberuntungan akan segera menuju pegunungan api untuk menjinakkan api Juyo. Api Juyo, kedengarannya sangat hangat. Bukankah ini pas sekali untuk perapian musim dingin? Istriku, aku takut dingin. Aku mau penghangat ruangan. Api ini milikku sekarang. Tolong, ada hantu. Anak keberuntungan, cuma begini, masih kalah harum dibanding ubi bakar ini. Jangan lari. Inyah kalian semua. Siapa yang mencuri api anehku? Siapa? Istriku, ini suapan pertama buatmu manis sekali. Api Juyo, api anehku. Sialan, dari mana datangnya gembal gosong ini? Suyi.
Berani-beraninya, kamu memakai api pusaka untuk membakar Obi. Sangat sia-sia. Aku akan membunuhmu. Mau menghajarku? Apa kamu sudah melewati perisai sakti istriku? Cari mati. Tak disangka, guru melindunginya sampai sejauh ini. Kenapa Ye Chen bisa jadi selemah ini sekarang? Istriku, aku hampir mati ketakutan. Apa dia iri aku punya istri sebaik dirimu? Itulah kenapa dia ingin membunuhku, iya kan? Singkirkan tangan kotormu dari jubah kaisar ini. Ubi manisnya gosok. Ada batasan kuno di dimensi rahasia, generasi tua tak bisa masuk. Suyum tanpa perlindungan kaisar wanita di dalam dimensi rahasia. Aku akan membuatmu mati tanpa liang kubur. Para genius dan pendekar muda sekalian, harap perhatian. Harap perhatian. Dimensi rahasia kuno ini adalah kolam pribadi milikku. Mulai sekarang, aku akan menarik biaya, masing-masing 1.000. Batu roh tingkat menengah. Yang tidak bayar, kulepas fubau untuk menggigitmu. Konyol, dimensi rahasia ini milik umum. Atas dasar apa kamu memungut biaya? Bahkan jika kamu, Suyan, bersikap sangat sombong. Apa kamu sanggup menghalangi kami semua? Cheers, tentu saja dengan barang ini. Ada yang tidak terima? Istriku adalah kaisar wanita Benge. Ayo, maju dan tantang lencana istriku kalau berani. Semuanya, berbarislah dengan rapi. Pindai kodenya Salat. Masukkan ke dalam piringan formasi. Hai, yang pakai jubah ungu, aku bicara padamu. Kurang 1 batu roh. Cepat kembali dan lengkapi. Bukankah ini Chen kecil? Kenapa? Kamu juga ingin masuk mencari harta karun? Sini, bayar 2.000 batu roh. Yang lain cuma bayar 1.000. Kenapa aku harus bayar 2.000? Karena wajah buruk rupamu merusak suasana hatiku saat menagih uang. Ini namanya biaya ganti rugi kesehatan mental. Suyon, kamu benar-benar keterlaluan. Aku tidak akan membayar sepeser pun. Kalau berani, bunuh saja aku di sini. Fubao, karena dia sangat berani. Kabulkan saja permintaannya. Jangan sampai dipukuli hingga mati. Sisakan napas terakhir agar dia bisa mencari harta. Kalau tidak, siapa lagi yang akan kurampas nanti? Bekerjalah dengan giat di dalam sana, Chan kecil. Temukan harta karun yang banyak. Ya, aku akan segera menyusul. Ini senjata legendaris kuno, Padang Surgawi Sixiao. Muridku, cepat teteskan darahmu untuk mengikatnya. Begitu kau memilikinya, bahkan tanpa basis kultivasi sekalipun, kau bisa membantai kultivator hebat dengan pedang ini. Surga memang tidak pernah menutup jalan. Suyu, setelah aku mendapatkan pedang Sixiao ini, hal pertama yang kulakukan saat keluar adalah mencabik-cabik dirimu. BNG. Terdeteksi bahwa anak keberuntungan akan segera mendapatkan peluang besar. Kunci serbaguna kehampaan telah siap digunakan. Segel pedang rongsok ini ternyata lumayan sulit dibuka. Xiao Chen, gosip kali ini tidak dijamin manis. Mungkinkah aku akan gugur di tempat ini hari ini? King Yuan, dulu kau tidak mempercayaiku. Malah goyah, karena si benalu Suyu itu.
Tunggu saja sampai kau tersiksa dan berada di ujung maut. Lalu aku akan menyelamatkanmu dengan kekuatan pedang ini. Saat itulah kau baru sadar siapa takdir sejatimu. Susuyu, apakah kau kesini untuk menyelamatkanku? Inti monster dari beruang badai tingkat 4 ini sangat berkhasiat. Istriku belakangan ini sangat lelah berlatih. Pas sekali untuk kubawa pulang dan dimasak menjadi sup jantung beruang. Sup tonik pemulih stamina. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk bertarung. Hanya demi mengambil inti monster untuk merayu guruku? Memangnya apa lagi? Jangan-jangan kau pikir aku kesini untuk menyelamatkanmu? Gadis manis, jangan terlalu percaya diri. Ayah angkatmu ini sangat sibuk. Muridku, jangan berkecil hati. Jiwa gurumu ini bisa merasakan. Di dalam batu seharga 10 batu roh kualitas rendah itu, tersimpan sumsum es kaisar kualitas tertinggi. Begitu kau membelahnya, itu akan cukup untuk membantumu menerobos ranah. Kali ini, aku pasti akan membalikkan keadaan. Pelayan, tuan muda ini mau batu yang ini. Ini 11 batu roh kelas rendah. Ambil saja kembaliannya. Suzu, kau lagi, hei. Aku yang melihat batu ini duluan. Namamu saja tidak tertulis di sini. Coba kau panggil dia. Apa dia bakal menjawab? Ting mata tembus pandang Lauli telah aktif. Mendeteksi bagian dalam batu target. Memang benar mengandung inti senjata kaisar. Berhasil ditikung bagus. Beli saja. Mari lihat sampah apa yang kau dapat. Pelayan, ambilkan batu paling besar di sebelah ini. Bungkuskan yang seharga 100.000 batu roh itu. Bodoh sekali, batu besar itu cuma cangkang kosong. Jangan dibeli, yang mulia. Aku tidak percaya dia bisa beruntung setiap saat. Akulah sang anak takdir yang sebenarnya. Batu terbesar ini pasti menyimpan harta karun luar biasa. Hancur lebur ini benar-benar cuma sampah kosong. Mustahil, ini sungguh mustahil. 100.000 batu rohku melayang begitu saja. Bagus, potongan yang sangat hebat. Xiao Chen, sayang sekali keberuntungan judimu cuma untuk membuang-buang uang. Tukang batu, tolong belah batu seharga 11 batu roh ini. Ya ampun, ini inti senjata kaisar tingkat tinggi. Ini benar-benar harta karun yang tak ternilai. Apa-apaan kau malah buat kacau di sini? Istriku, kau datang di waktu yang sangat tepat. Warna batu ini sangat cocok dengan keanggunan dirimu. Aku baru saja memilihkan ini khusus untukmu. Dasar bermulut manis. Jangan ulangi lagi ya. Benar-benar tidak sopan. Sungguh memalukan dan keterlaluan. Ada masalah? Guyon, kau cuma pengecut yang bersembunyi di balik punggung wanita. Berani tantang aku dalam pertarungan hidup dan mati. Bertarung denganmu? Cui Ting. Mendeteksi sang anak takdir pamer berlebihan. Memicu kartu uji coba sekali pakai sabda sakti. Kataku, di atas arena ini, siapapun yang suka pamer pasti dipaksa menari tiang mengikuti musik. Menari seperti itu sungguh konyol. Kamu pikir kamu sedang merapal semacam sihir jahat? Hahaha. Tunggu, kakiku kenapa ini? Ada apa dengan tubuhku sebenarnya?
Berhenti, cepat hentikan semua ini. Sangat merusak pemandangan, mataku sampai sakit melihatnya. Bukannya dia ini Yi Chen. Apakah otaknya sudah tidak waras? Bagus, tarian yang luar biasa. Xiao Chen, lenturkan lagi pinggangmu sedikit. Esok hari salin rekaman gambar ini 10.000 kali. Sebarkan ke seluruh penjuru Gaoshou. Rasakan itu Suryan. Tanah suci pilihan surga. Kalian semua tunggu saja pembalasanku. Aku Yi Chen, bahkan jika harus jatuh ke jalan iblis, pasti akan membantai kalian semua sampai habis. Istriku Ruyan sayang, oh manisku. Kamu sudah bermeditasi selama 3 hari. Aku tidur sendirian rasanya sangat dingin sekali. Diam, aku sedang berada di tahap paling kritis untuk menerobos. Jika kamu berani mengacaukan pikiranku lagi, hal pertama yang kulakukan setelah keluar adalah membekukanmu jadi patung es. Siga. Tampaknya ketulusanku selama ini terbuang sia-sia. Semalam aku sempat mengamati rasi bintang dan melihat takdir kita berdua saling melengkapi. Jika kita bersedia melakukan metode kultivasi ganda, pasti akan membantumu menembus batas kemacetan kultivasi seketika. Sungguh, aku tidak sedang membohongimu. Aku bahkan sudah siap menyerahkan seluruh jiwa ragaku. Suyu, dasar bajingan nakal. Kultivasi ganda itu sangat tidak mungkin. Seumur hidup pun tidak akan pernah terjadi. Cepat enyah sana ke aula samping, dan tidurlah. Baiklah istriku sayang, aku akan segera pergi sekarang. Silakan lanjutkan kultivasi perlahan. Jangan sampai mengalami penyimpangan Ki, karena terlalu merindukanku ya. Jimat transmisi ini tidak bisa dikirim. Mungkinkah hari ini aku benar-benar akan tewas di tempat ini? Ding, misi sampingan terdeteksi. Selamatkan putri tiri tersesatmu, Lin Qingyu. Sekte Tianmo sudah mulai bergerak. Tuan rumah, segera pergi dan taklukkan mereka. Sekte Tianmo, bocah Yi Chen itu cepat juga panggil bala bantuan. Fubu, ambil senjata kita. Kita turun gunung sekarang dan selamatkan putriku. Hari gini masih pakai senjata tajam tradisional, sistem. Tukarkan 1 senapan machine gatling 6 laras untukku. Lengkap dengan amunisi tanpa batas. Dan kacamata hitam keren juga. Namu bodi satwa gatling. 1 putaran, 3.600 tembakan. Maha pengasih mengantarkan musuh ke alam baka. Tangkap hidup-hidup gadis suci Tianxuan untuk Tuan Muda Yi Chen. Dia pasti akan memberi kita imbalan sangat besar. Ayo serang, saudara-saudara. Suyu, kenapa kamu bisa ada di sini? Cepat pergi, mereka terlalu banyak. Kamu tidak akan menang. Putriku, mundurlah sekarang. Jangan biarkan darah kotor mereka mengotori bajumu. Jadi ini si benalu Suyu yang tidak berguna itu. Bawa kayu rongsokan begitu mau sok jadi pahlawan? Habisi dan cincang dia sekarang juga. Kawan zaman sekarang sudah berubah. Suyu, terima kasih banyak telah menyelamatkanku hari ini. Dulu aku sering salah paham dan meremehkanmu. Sungguh maafkan aku. Kita kan keluarga, tidak perlu sungkan begitu. Ibumu kan sedang bertapa. Sebagai orang tua, aku tidak mungkin diam saja melihatmu ditindas. Tapi kekuatanmu ternyata sangat hebat. Kenapa harus berpura-pura menjadi pria lemah tidak berguna? Lalu, bagaimana dengan pertunangan kita? Sebenarnya, jika itu bersamamu, dasar pengkhianat.
Berani sekali kamu mengkhianatiku. Tunggu, tatapan matamu itu agak mencurigakan, nak. Aku peringatkan ya, jangan sampai kamu naksir padaku. Memangnya kenapa? Apa kekuranganku dibanding guru? Dia jauh lebih tua darimu, jadi umur bukan masalah. Ibumu itu permaisuri es Binge. Dia kaya, berkuasa, melindungi kula. Kamu punya apa? Melindungi dirimu sendiri saja kamu tidak becus. DM yang paling penting adalah, aku ini ayah tirimu yang tidak akan pernah bisa kamu miliki. Bocah kecil ini mau mencoba mengacaukan keteguhan jiwa kultivasiku. Aku ini pria yang bakal hidup Noan disokong wanita hebat seumur hidup. Suyu, keluar dan hadapi kematianmu sekarang. Hari ini, aku Ji Chen akan meratakan tempat suci Tiangshuan. Membuat kalian berdua pasangan keparat memohon untuk mati. Oh, bukankah ini si Chen kecil yang suka menari tiang? Kok sekarang malah jadi kepala satpam di sekte Tianmo? Lihat lingkaran hitam di matamu itu. Sering lembur malam ya? Sudah mau mati masih saja keras kepala. Habisi dia sekarang juga. Sayang, tolong aku. Ada yang berani menindas suamimu ini. Siapa yang berani menyentuhnya? Proyeksi sang kaisar semu. Bagaimana bisa dia di tengah masa kritis kultivasi tertutupnya membagi kekuatan asalnya hanya demi melindungi pria berwajah cantik ini? Atas dasar apa? Kenapa harus dia? Karena modal besarku sangat memuaskan. Dan karena aku jago bermanja dengan istriku. Chan kecil, kamu kesal tidak? Kesal kan? Iri, bilang bos. Serang, gunakan taktik jumlah pasukan untuk menghabisinya. Proyeksi ini tidak akan bertahan lama. Haha. Permaisuri es Binge. Jika wujud aslimu ada di sini, aku mungkin akan sedikit gentar. Tapi hanya dengan seutas proyeksi tipis ini, kamu pikir bisa menahan gempuran pasukan sekte Tianmo? Suyu, cepat lari. Haha. Proyeksinya sudah hancur. Suyu, pelindungmu kini sudah lenyap. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Susah payah aku menikmati hidup manja yang damai ini. Kenapa kalian malah memaksaku untuk meregangkan otot? Bocah, ku dengar kamu sangat sombong ya. Berlututlah sekarang dan jilat bersih sol sepatu muridku Yi Chen. Mungkin aku akan berbaik hati membiarkan jasadmu tetap utuh. Guru, jangan bunuh dia. Aku mau menyiksanya hidup-hidup. Aku akan mempermainkan Lim Qingyu tepat di depan matanya. Dan meremukkan tulang-tulangnya inci demi inci. Sister, buka toko. Aku butuh item untuk menghabisi si tua bangkai ini sekali pukul. Tim tuan rumah saat ini memiliki 10.000 poin. Direkomendasikan untuk menukar status uji coba Dewa Perang. Harganya 9.999 poin. Hari ini akan kubuat mereka tahu rasa. Apa artinya serangan dari level yang jauh berbeda? Hentikan trik murahanmu dan lenyaplah. Pukulan biasa. Wah, kekuatan macam apa ini? Untung saja ada formasi pelindung pamungkas dari istriku. Istriku memang hebat. Hidup istriku tercinta. Hampir saja aku mati ketakutan. Sudah kuduga, mana mungkin bocah ini sekuat itu. Ternyata itu kartu as yang ditinggalkan ketua sek. Selamat datang kembali ketua sekte dari meditasi. Selamat atas keberhasilan ketua sekte menembus ranah kaisar. Apa yang terjadi? Kamu terluka. Bukankah aku sudah memberimu jimat pemanggil? Istriku, akhirnya kamu keluar juga. Tetua dari sekte iblis langit tadi galak sekali. Aku hampir tidak bisa melihatmu lagi. Untungnya formasi yang kamu tinggalkan sangat kuat.
dan langsung menghancurkannya jadi abu. Aku tidak terluka kok, cuma jantungku berdebar kencang. Coba Rabada. Cepat berdiri. Sungguh tidak sopan. Tuan muda, keluarga Wang Purba, dan keluarga Li bersatu. Mereka memanfaatkan momen leluhur keluarga Su sedang bermeditasi mati untuk menindas kepala keluarga di pertemuan Daoslow. Kepala keluarga dipermalukan, dan aset keluarga Su direbut paksa. Berani sekali mereka mengusik keluarga So. Benar-benar bosan hidup. Istriku, kamu baru selesai meditasi dan kita belum sempat bulan madu. Ayah ikut aku pulang ke rumah orang tuamu. Maksudku, pulang ke rumah orang tuaku. Biar ayah mertuamu nanti bisa melihat bagaimana seleraku dalam memilih calon istri. Kamu bangun sekarang. Sebagai pria gagah perkasa, malah lemas layaknya belut. Tiduran di paha kaisar wanita ini. Sungguh memalukan. Aduh, istriku sayang. Kita kan naik kereta 9 naga. Guncangannya terasa sepanjang jalan. Tubuhku yang lemah ini tidak kuat. Selain itu, kita kan sedang menuju kediaman keluarga Su untuk menemui ayahku. Kita harus membiasakan diri bermesraan sebagai sepasang suami istri. Siapa juga yang mau jadi istrimu? Kaisar wanita ini hanya mengalah demi mendapatkan susunan formasi pemanggilan itu saja. Makanya aku bersedia pergi bersamamu. Ruyan ayahku itu orangnya sangat kolot. Nanti saat bertemu dengannya, jangan tunjukkan keangkuhanmu sebagai kaisar wanita. Panggillah dia ayah mertua dan bersikaplah lebih lembut. Kalau tidak, jantung tuanya bisa kopot. Kau menyuruhku memanggil orang yang bahkan bukan seorang kaisar kuasi. Ayah mertua Suyu, jangan melunjak ya. Aku tahu kamu meremehkan tingkat kultivasiku yang rendah ini, dan menganggap keluargaku tidak sepadan denganmu. Sudahlah, lupakan saja. Aku akan melompat dari kereta ini dan mati saja di tengah lautan awan, agar nama baikmu tetap terjaga selamanya. Kamu baiklah, aku akan memanggilnya begitu. Istriku pintar sekali. Sini cium dulu. Hai, tua Bangkasu. Leluhur keluarga Su milikmu sudah mati 300 tahun lalu. Mungkin dia sudah lama membusuk di kuburan. Hari ini, posisi keluarga nomor 1 di wilayah Daoslow harus segera diserahkan oleh keluarga So. Serahkan semua urat tambang spiritual kalian, dan kami mungkin akan mengampuni kalian. Suyu dari Tianshuan sekarang bersembunyi di tanah suci dan tidak berani kembali. Dia bahkan ingin menempel pada kaisar wanita hanya demi menumpang hidup. Benar-benar mempermalukan nama besar keluarga Purba. Lancang, anakku Suyu adalah naga di antara manusia. Mana boleh kalian memfitnah dirinya seperti ini. Hari ini, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawa tua ini, keluarga Su kami tidak akan pernah menyerah. Karena kau sendiri yang cari mati, akan aku kabulkan keinginanmu. Siapa bajingan buta itu? Berani-beraninya menyentuh ayahku. Nah, kamu tidak tewas di tangan tanah suci Tianshuan. Ini tidak mungkin. Bukankah beliau permaisuri es dari tanah suci Tianshuan? Saya kepala keluarga Su, memberi hormat pada permaisuri. Anak kurang ajar, cepat berlutut. Kekacauan besar apalagi yang sudah kau perbuat. Sampai-sampai membuat tokoh sehebat beliau turun tangan. Ayah, kenapa malah berlutut? Dia kesini bukan untuk balas dendam. Biar ku perkenalkan secara resmi. Ini Liu Ruyan, menantumu. Sayang, sekarang giliranmu beraksi. Menantumu, Liu Ruyan, memberi hormat pada ayah mertua. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Status permaisuri itu sangat tinggi. Mana mungkin dia sudi melirik sampah tidak berguna sepertimu. Kau pasti menggunakan cara licik untuk menghasut permaisuri. Benar sekali, Suyu. Kau itu putra dewa keluarga kuno, tapi malah bersembunyi di balik wanita demi bertahan hidup. Kau benar-benar aib bagi dunia kultivasi. Kalau berani, hadapi kami 1 lawan 1. Jangan cuma mengandalkan wanita. Dasar parasit tidak berguna. Hangem dimanjakan istri begini rasanya nikmat sekali. Sayang, kamu dengar itu. Mereka tidak cuma menghinaku sebagai sampah, tapi juga mengejek seleramu yang buruk. Katanya kamu cuma memungut rongsokan. Ini jelas penghinaan bagi martabatmu. Sebagai seorang permaisuri, apa kamu akan tinggal diam? Kapan aku menghina permaisuri? Suami dari permaisuri ini
bukanlah sesuatu yang pantas dibicarakan semut seperti kalian. Anakku sayang, Liu Ruyang, kau adalah jenius agung tanah suci. Beraninya membantai orang tidak bersalah. Berani sekali kau ikut campur urusan keluarga kami. Hari ini, leluhur kedua keluarga kami takkan membiarkanmu lolos. Permaisuri Tianhe, kau memang kuat, tapi cuma di puncak Kaisar Semu. Serahkan Suyu hari ini juga, maka jasadmu akan kami biarkan utuh. Kalau menolak, kami bertiga akan menghancurkanmu tanpa sisa. Istriku tiga tua bangka ini mau mengeroyokmu. Kau kuat tidak? Kalau tidak kuat, ku perbolehkan kau meminjam gatling milikku. Cuma 3 rongsokan, tak berguna yang hampir mati. Siapa yang bilang kalau aku masih di ranah Kaisar Semu? Ranah Kaisar, bagaimana bisa kau menerobos di era sihir ini? Kau benar-benar mencapai ranah Kaisar Agung. Ini mustahil, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Siapapun yang mengusik suamiku, mati membeku 10.000 mil. Panen besar, panen besar. 3 tua bangka ini ternyata punya banyak harta karun. Istriku malam ini, kita makan besar. Gawat muridku. Kekuatan jiwa guru sudah hampir habis sekarang. Berdasarkan petunjuk dari peta kuno itu, di kedalaman area terlarang keluarga Su, tersimpan pusaka kuno. Lonceng Chaos, jika kau berhasil mendapatkannya, kau bisa langsung menghabisi Suyu dan Jalang itu. Suyu kau boleh pamer kekuatan wanita di depan. Tapi takkan mengira kalau aku menyelinap langsung ke rumahmu. Begitu aku berhasil merebut lonceng Chaos ini, akan kujejalkan kepalamu ke dalam lonceng ini sampai hancur. Lonceng Chaos kini jadi milikku. Takdir langit masih berpihak pada Ye Qian. Hai. Haha. Istriku mau menonton pertunjukan menarik bersamaku. Kejadian apa ini? Apakah pusaka kuno ini mulai aktif? Tes bisa dengar suara saya? Halo Ye Chan kecil. Sangat mengejutkan bukan? Tengah malam tidak tidur, malah menyelinap ke keluarga Su cuma buat mencuri speaker. Suyu kau berani menukar pusaka aslinya. Pintar sekali, tapi sayang tidak ada hadiah untukmu. Ini jebakan istimewa yang khusus ku persembahkan untukmu. Xiao Chenzi, semoga perjalananmu menyenangkan. Suyu, dasar kau licik sekali. Kau benar-benar tidak tahu etika bertarung. Selesai sudah, keberuntungan bocah ini. Dihisap habis oleh Suyu tanpa sisa. Suyu, Liu Ruyang. Karena hukum langit tidak adil, karena takdir telah mencampakkanku, maka aku akan menyeret seluruh Daoshou untuk ikut turun ke neraka bersama. Raja Iblis Alam Atas yang agung, aku relakan segalanya demi kedatangan Anda di dunia ini. Bantulah aku membantai Suyu. Persembahan dari seekor semut. Dewa ini telah mendengarnya. Benar-benar tidak berguna. Tapi, udara di alam bawah ini lumayan segar. Ini, bagaimana alam bawah bisa melahirkan permaisuri bertubuh murni yin? Menarik sekali. Kebetulan istana belakangku butuh wadah kultivasi untuk menyajikan teh. Wanita, tunduklah padaku. Ikutlah ke alam atas dan kau akan selamat. Berani sekali mengincar Daoshou milikku dan ingin menjadikanku wadah kultivasi. Bermimpilah kau sampai puas. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan rembulan. Bodoh, aku memintamu melindungiku, bukan menyuruhmu mengantar nyawa. Suyu, cepat pergi.
Kau tidak bisa melawannya. Dia seorang dewa, berani menyentuh istriku. Hari ini bahkan, jika hukum langit menghalangi, aku akan meratakan abunya sampai hancur. Sistem, jangan pura-pura mati. Semua poin yang kukumpulkan dari menyiksa mental Yi Chen dan merampas kesempatannya selama ini. Kosongkan semuanya sekarang juga. Perintah diterima, ancaman tingkat ekstrem terdeteksi. Toko tersembunyi tingkat akhir. Gunakan 3 juta poin untuk ditukar. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada Dewa Fana di alam bawah? Kekuatan tersembunyi di dalamnya. Siapa sebenarnya dirimu? Barusan, apa kau pakai 2 jari ini untuk menjepit pedang istriku? Tanganku. Hari ini, putra suci yang biasanya cuma numpang hidup, ternyata sanggup membantai dewa dalam sekejap. Dewa Agung, tolong aku. Bagus, hari ini 9 generasimu akan dihabisi sampai bersih. Manusia fana, berani sekali kau menghancurkan kron jiwaku. Aku akan menghapus seluruh wilayah bintangmu sampai lenyap. Menghapusku. Kau mau mengajariku cara bertindak. Kau berani mengajariku cara bertindak. Naga langit agung yang mulia dunia. Isitigarna Praja para Buddha. Praja Paramita, cepat mati sana. Satu tebasan pedang memusnahkan dewa. Mana mungkin ini menantu Sampar? Ini adalah dewa abadi terlarang satu-satunya di Daosou. Istriku, monster yang jatuh dari langit itu menakutkan sekali. Aku takut setengah mati. Tanganku pegal habis mengayun pedang cepat pijat. Mau peluk dan cium dulu baru bisa sembuh. Gila, ini ahli pedang mengerikan yang membelah alam atas. Kecepatan mengubah ekspresinya lebih cepat daripada membalik buku. Cepat bangun. Jangan pura-pura lagi. Seorang Dewa Fana Agung menangis begini, memalukan sekali. Memangnya kenapa kalau Dewa Fana? Memangnya Dewa Fana tidak boleh numpang hidup? Aku numpang hidup dari istriku sendiri, siapa yang berani protes? Dasar parasit licik, kau sudah numpang hidup. Masih berlagak tersakiti. Kau akan mati mengenaskan. Keluarga Wang kuno mempersembahkan sepasang karang giok darah 10.000 tahun. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Buddha. Semoga Tuan Muda Su dan istri tercinta bahagia selamanya. Keluarga Li kuno mempersembahkan satu nadi spiritual kualitas terbaik. Hanya memohon agar Tuan Muda Su bermurah hati. Jangan pernah berkunjung lagi ke kediaman keluarga Li kami. Alam atas mengutus perwakilan Tanah Suci untuk memberi selamat kepada senior Su. Mempersembahkan 10 pedang energi surgawi, 100 butir pil dewa. Memohon agar senior Su tidak menebaskan pedang ke alam atas lagi. Bahkan atap tanah suci kita sampai hancur rata. Berdirilah. Hebat betul. Gila sih. Bahkan dewa alam atas pun tunduk oleh satu panah suyu. Sampai-sampai mereka antri turun untuk bayar uang perlindungan. Sudah, taruh saja di samping. Pergilah makan di meja samping. Daun ini terlalu rumit, membuatku jadi sulit bergerak. Bagaimana kalau ada yang mengacau? Aku bahkan tidak bisa mencabut pedangku. Sayang, siapa yang berani mengacau di pernikahan kita? Bakal kubuat dia bahkan tidak bisa jadi hantu. Tapi jujur, aku juga merasa begitu. Pakaian itu tidak sepadan dengan kecantikan tiada taramu. Benda apa ini? Sangat terbuka sekali. Lengan dan tulang selangkah sampai kelihatan di luar. Sungguh tidak pantas. Aku tidak sudi memakainya. Ini namanya gaun pengantin. Di kampung halamanku. Dipakai saat pria melamar wanita yang paling dicintainya. Aku ingin membuatmu menjadi pengantin tercantik di seluruh alam. Istriku, coba sekali saja ya.
Astaga istriku, kamu cantik sekali. Tiba-tiba aku tidak ingin menggelar pernikahan lagi. Aku ingin langsung ke kamar pengantin pergi sana. Siapa sih tengah malam begini? Tidak tahu kalau besok tuan muda ini mau masuk keluarga istri. Bukannya kamu mau menikahi istri? Suyu. Ini aku. Putri sulung. Malam-malam berpakaian seperti ini, mau apa masuk ke kamarku? Aku peringatkan ya. Aku ini pria baik-baik. Besok aku akan jadi ayah tirimu. Jangan macam-macam ya. Kenapa? Kenapa? Padahal kita yang bertunangan lebih dulu. Kenapa dulu kamu merobek surat tunangan kita? Kenapa dulu aku tidak menahanmu? Kalau saja dulu aku tidak begitu sombong dan tidak memihak si bajingan Ye Chen. Bukankah seharusnya aku yang memakai gaun pengantin itu sekarang? Lin Qingyul, sebagai orang dewasa, kau harus menanggung akibat pilihanmu sendiri. Dulu kau meremehkanku, wajar saja kalau aku batalkan pertunangan. Matamu buta sampai memilih Ye Chen, rasakan sendiri akibatnya. Aku salah. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Suyu, aku tidak keberatan jika jadi istri kedua. Asal kau mau menerimaku, aku sangat keberatan. Suyu, memangnya apa kekuranganku dibandingkan dengan guru? Aku sudah berada di sisimu begitu lama. Apakah kau tidak bisa melihat perasaanku sedikit pun? Anggap saja kau lolos. Kok rasanya barusan ada hawa membunuh yang lewat? Sudahlah, tidur saja. Besok aku harus bangun dengan segar untuk makan nasi lembek porsi terbesar. Sembah sujud pada langit dan bumi. Sembah kedua untuk orang tua. Saling sembah antara suami istri. Sekarang, pengantin pria dipersilakan memberi sambutan. Hari ini adalah hari pernikahan besarku, Suyu. Di tempat ini, aku ingin mengumumkan satu hal kepada seluruh kultivator di dunia. Mulai hari ini, aku resmi menjadi suami sah dari pemimpin tertinggi tanah suci Tiangshuan. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengusik istriku, bukan cuma akan kuratakan makam leluhurnya, tapi aku juga akan menari tiang di atasnya. Dan moto hidupku yaitu, selama istriku cukup kuat, aku bisa makan nasi lembek sampai tua. Haha. Terima kasih sudah menghadiri upacara pelantikan nasi lembekku. Dimulai. Tutup mulutmu, dasar bajingan. Istriku, aku mencintaimu. Di Inji, misi utama untuk menikahi kaisar wanita telah selesai. Selamat, wahai host. Kehidupan nasi lembek Anda baru saja dimulai. Istriku, malam pertama kita ini sangat berharga. Ayo kita segera beristirahat. Aku bahkan sudah menukarkan pil konsentrasi jiwa dan pelindung energi dari sistem. Aku pasti akan melindungimu saat tidur. Dasar kau pria mesum. Kepalamu itu cuma penuh dengan pikiran yang aneh-aneh. Aku adalah Kaisar Abadi Xiao Feng dari 9 dunia atas. Hari ini aku terlahir kembali di dunia bawah. Hei wanita, aku sangat tertarik dengan fisik yin murni milikmu itu. Ikutlah denganku, akan kujadikan kau sebagai selir abadiku. Sialan, aku sedang sangat sibuk, celanaku bahkan sudah lepas. Kenapa malah harus diganggu oleh orang pamer tidak jelas ini? Berani sekali kau mengecaukan malam pertamaku dan mencoba merebut istriku. Hari ini kubuat kau si kaisar abadi reinkarnasi. Menyadari seperti apa aturan keras di dunia bawah ini. Semut fana, sepertimu tidak pantas menyentuh wanita itu. Dia adalah wanita yang sudah kuincar. Enyahlah sekarang, maka kaisar ini akan mengampuni nyawamu. Istriku, lihat dia membentakku. Dia bahkan mau menculikku untuk dijadikan tawanannya.
Dia sudah mengacaukan rencana besar kita untuk meneruskan keturunan. Dari mana datangnya orang gila yang berani cari mati di kamar pengantinku ini? Benar-benar tidak tahu diri. Walaupun kaisar ini baru bangkit dan baru mencapai ranah suci, namun teknik sihir abadi yang telah kuasai selama ini, mana mungkin bisa dipahami oleh orang udik dunia bawah sepertimu. Rasakan ini, perisai abadi Xuan Wuan milikku. Hahaha, kalian lihat sendiri kan? Ini adalah pertahanan terkuat dari dunia atas. Buk, 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 buk. Xiao Feng, di hadapan pemegang palu penghancur 100% ini, jangan harap kau bisa pamer kekuatan. Sini kau, rasakan seranganku. Istriku, cepat hajar dia. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Diam kau. Kaisar abadi gadungan macam apa ini? Berani sekali mengacaukan malam pertamaku yang indah. Malam ini juga akan kukubur kau hidup-hidup. Kalian berdua benar-benar pasangan tidak tahu malu. Berani-beraninya memaksaku mengeluarkan kartu as andalanku. Kalian sendiri yang mencari masalah denganku. Panggil prajurit abadi sekarang juga. Mau panggil bala bantuan ya? Boleh, mari kita adu jumlah pasukan. Sistem, tukarkan formasi pemurnian suara otomatis sekarang. Atur musik latar ke mantra welas asih versi bass super berat. Pengurangan 1000 poin berhasil dilakukan. Formasi besar telah berhasil dikerahkan. Suara iblis macam apa ini? Jiwa abadiku rasanya mau hancur berantakan. Tiba-tiba aku merasa bertarung dan membunuh itu tidak berguna. Aku ingin jadi biksu saja. Senjata abadiku hancur. Sihir sesat apa yang kamu gunakan ini? Ini namanya pemurnian lewat jalur fisik. Istriku serang selagi dia lemah dan habisi sekarang. Aku adalah Kaisar Abadi Jiuyo. Kalian tidak akan pernah bisa membunuhku. Jiwa ilahiku sudah menyatu dengan hukum surga di alam abadi. Selama aku tidak mati hari ini, besok aku pasti akan membalas kalian semua. Tidak usah tunggu besok. Hari ini saja kita selesaikan. Tunggu, kamu tidak boleh membunuhku. Aku punya banyak teknik kultivasi hebat dari alam atas. Aku juga punya banyak harta karun legendaris. Asalkan kamu melepaskanku sekarang, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Harta karun? Istriku dia baru saja membayar uang damai. Apa tidak sebaiknya kita ampuni dia sekali saja? Seperti menyuruhnya menambang batu bara di tambang batu spiritual gunung belakang kita. Terserah kamu, tapi kalau sampai dia melarikan diri, aku yang akan bertanggung jawab. Istriku memang luar biasa bijaksana. Pengawal kemari. Seret si Kaisar Abadi Jiuyo ini ke tambang sekarang juga. Kalau sehari tidak menambang 10.000 kati dia tidak boleh makan. Aku seorang Kaisar Abadi yang agung disuruh menambang. Suyu, kamu pasti akan mati dengan mengenaskan. Akhirnya pengganggu itu sudah beres. Istriku tercinta. Mari kita kembali ke kamar untuk membahas asal-usul kehidupan. Ruyan, kamu kenapa? Ini akibat serangan dari hukum alam atas. Saat aku memaksa menerobos ke ranah kaisar, hukum surga alam atas meninggalkan segel kutukan ini padaku. Tapi tidak apa-apa. Kultivasi ganda saja sudah cukup untuk menekannya. Penekanan apa-apaan ini? Memangnya hukum langit alam atas itu siapa? Berani-beraninya mengincar istriku.
Sistem mendeteksi ancaman pada belahan jiwa tuan rumah. Segera tukarkan item khusus penangkal hukum alam atas. Gunting raksasa penangkal hukum langit. Gunakan 100.000 poin untuk menukar item khusus ini. Kak. Si, hati-hati. Itu adalah inti hukum langit. Inti apanya? Persetan dengan itu. Masuk kembali sana. Hai mem rasa stroberi. Lumayan manis juga. Kamu baru saja memakan hukum langit. Sebenarnya sehebat apa tingkat kultivasimu? Aduh, istriku sayang. Ini semua karena sistem es, maksudku. Ini berkat kekuatan cintaku padamu. Cinta bisa jadi energi, bahkan melahap langit. Lupakan itu. Rantainya sudah putus. Bukankah sekarang saatnya kita lanjut ke urusan utama? Ah tuan muda, nyonya. Tanah suci Tiangshuan kita kini telah menyatukan Daoshou. Meski terlihat sangat jaya, energi spiritual dan sumber daya alam bawah sudah tidak cukup lagi untuk menyokong kultivasi nyonya. Jika terus begini, kultivasi nyonya akan mandek dan tidak berkembang. Apa istriku kehabisan asupan? Mana bisa begitu? Tidak apa-apa jika aku yang kelaparan. Tapi jangan sampai kecantikan surgawi istriku ini merana. Hukum alam bawah rusak, batasnya hanya alam bumi. Jika ingin melangkah lebih jauh, satu-satunya jalan adalah naik ke alam atas. Namun, penghalang alam atas sangatlah kokoh. Petir kesengsaraan kenaikan itu taruhannya nyawa. Ide bagus sekali. Kudengar batu spiritual bertebaran di mana-mana. Dan para kultivator hebat sudah seperti kacang. Ayo kita pindah ke alam atas dan tarik sewa. Menarik sewa di alam atas? Tuan muda, apa Anda sudah gila? Dewa sejati berkeliaran di seluruh alam atas. Kita kesana hanya untuk jadi umpan meriam. Takut apa? Istriku ini Kaisar Agung tak terkalahkan di alam bawah. Aku kan dilindungi istriku. Siapa yang berani menyentuh seujung rambutku? Sayang, ayo kita pergi. Belah gerbang langit itu. Suyen, sembunyi di belakangku. Kesengsaraan petir 9 warna ini sangat mengerikan. Aku sendiri tidak yakin bisa menahannya. Hei, yang di atas, apa kamu buta? Lihat baik-baik siapa aku sekarang. Hari ini istriku mau naik ke alam atas. Petir rongsokanmu itu. Kalau sampai berani merusak sehelai rambut istriku, aku akan naik dan mencungkil matamu untuk dijadikan meriam. Dengar tidak? Gila, dia benar-benar berani mengancam petir hukuman langit. Dia cari mati. Silakan lewat bos, silakan lewat nyonya. Petir hukuman langit ini rusak ya. Lihat kan, sayang, bahkan takdir langit pun tunduk pada kecantikanmu yang tiada tanding. Naik ke padang. Penguasa monster ini sudah tiba. Wal, ada lagi orang udik dari alam bawah yang naik ke sini. Kalian tahu aturannya tidak? Yang laki-laki harus menambang selama 1000 tahun. Yang perempuan lumayan cantik juga. Serahkan padaku untuk dijadikan pelayan yang mulia abadi. Cari mati. Sayang, jangan emosi dulu. Di tempat baru, kita harus tetap sopan dan beradab. Mulai sekarang, gerbang surga selatan ini aku yang kuasai. Gunung ini aku yang buka. Pohon ini aku yang tanam. Kalau mau lewat sini, bayar dulu uang lewatnya. Kalian para cecunguk alam atas, cepat antre bayar uang keamanan. Atau kuhasut istriku untuk menghajar kalian.
Apa katamu? Semut gurem dari alam bawah, berani sekali memeras kami di gerbang surga selatan. Sepertinya kamu bosan hidup. Sayang, untuk menghadapi Kroto seperti ini, tidak perlu sampai mengotori tanganmu. Sistem, berikan aku satu meriam berat bela diri abadi semesta. Versi baterai energi spiritual tanpa batas, ting, potong 10.000 poin. Sedang memuat untuk Anda. Proses memuat selesai. Semoga tembakan Anda terasa sangat menyenangkan. Sebenarnya benda aneh apa ini? Kakak bos. Aku merasa benda mengerikan ini bisa dengan mudah menghabisi nyawa kita berdua. Rasakan itu. Komandan Batalion 2 segera tembak. Hanya seorang manusia fana yang baru saja naik dari alam bawah, malah langsung menghancurkan gerbang surga selatan dalam sekali tembak. Lihatkan ini, akibatnya, kalau kalian tidak mau bayar. Antre, ayo antre semuanya. Satu pusaka surgawi per orang, tidak ada tawar-menawar. Sombong sekali kau dasar orang udip dari alam bawah. Berani-beraninya, kau menghancurkan gerbang agung alam dewa kami. Hari ini penerus suci ini akan memusnahkan jiwamu sampai benar-benar sirna. Rasakan ini. Istriku, tolong selamatkan nyawaku. Mangkuk pelindung ini kelihatannya kokoh sekali. Kalau aku sampai diseret pergi oleh mereka, kamu pasti bakal langsung menjadi seorang janda. Pengecut sekali dia malah berani bersembunyi di balik punggung seorang wanita. Baiklah, biar penerus suci ini sekalian meringkus wanitamu yang cantik itu juga. Berani sekali kau menyentuh suamiku. Kekuatan dahsyat macam apa ini sebenarnya? Kau hanyalah seorang wanita biasa yang baru naik dari alam bawah. Bagaimana mungkin satu tebasan pedangmu bisa membekukan 14 wilayah dewa? Mustahil bagi seorang kultivator biasa yang baru naik dari alam bawah. Bagaimana bisa kau punya kekuatan dahsyat untuk menghancurkan pusaka dewa tingkat tinggi? Coba tebak. Wah, bukankah tadi kamu kelihatan sangat hebat dan sombong sekali? Malah berani-beraninya berniat mengincar pil dewa tiada tara milikku. Disita, cepat serahkan cincin ruang penyimpanan berharga milikmu itu. Baju pelindung sutra dewa yang kau pakai ini lumayan juga. Cepat lepas, ayo lepas, sekarang juga. Lebih baik aku mati daripada dipermalukan begini. Kalau kau lucuti lagi aku hanya akan menyisakan celana dalam saja. Aku adalah seorang penerus suci dari sek Dewa Agung. Leluhur agungku adalah seorang raja dewa legendaris. Kalian berdua pasti akan menyesali hal ini. Raja dewa sama sekali tidak berguna. Hahaha, dasar kalian semut-semut kecil dari alam bawah. Segera lepaskan penerus suci kami. Serahkan wanita milikmu itu sekarang juga. Maka aku akan membiarkan jasadmu tetap utuh tanpa celah. Astaga, sebenarnya benda aneh, apalagi ini, panjang banget ini. Suyu mungkin bakal sedikit kesulitan kali ini. Tubuh fisiknya sudah mencapai ranah Dalu Jinxian. Pedangku mungkin tidak sanggup menebasnya. Kesulitan apanya? Sayang, kita baru saja naik ke alam atas dan belum sempat makan enak. Sistem, tukarkan kuali besi raksasa 80 meter versi fantasi. Tambah satu bungkus rempah 13 rasa khusus daging naga. Ular raksasa di langit itu. Kamu mau lompat sendiri ke dalam kuali? Atau perlu ku bantu potong-potong sebelum dimasukkan? Bagus sekali. Sayang, tolong halangi dia sebentar. Aku mau merebus air dulu. Cepatlah. Sebentar lagi, sebentar lagi. Airnya hampir mendidih. Sayang, tolong bertahan 10 detik lagi. Kalian berdua hanyalah semut kecil.
Aku akan menghancurkan tulang kalian sampai menjadi abu. Airnya sudah mendidih. Sayang, minggir. Ular raksasa, jangan lari. Hari ini kakek Suyu harus merasakan kelezatan daging naga. Cari mati. Astaga, sayang, tolong tahan dulu. Aku akan memberimu buff. Sayang, jangan bergerak. Aku akan memberikanmu sebuah buff. Percayalah padaku. Pejamkan mata dan tarik napas dalam-dalam. Bayangkan bahwa kamu tidak terkalahkan. Kamu yakin? Yakin sekali. Kapan suamimu ini pernah mengecewakanmu? Istriku, pinjam tanganmu untuk menghajar para udik alam atas ini. Biar mereka tahu siapa bos sebenarnya. Ini, apa ini? Jangan pedulikan itu apa. Hajar saja dia sekarang. Serang. Sempurna. Sayang, kecilkan apinya sedikit. Biar direbus sampai empuk agar enak dimakan. Daging naga harus dimasak agak lama. Kalau tidak, nanti susah dikunyah. Sejak kapan aku jadi sekuat ini? Kekuatan yang tadi itu. Kekuatan itu jelas bukan milikku. Tapi makhluk hina, berani sekali kalian membantai naga pelindung sekte kami. Hari ini, kami akan menguliti dan mencabut urat kalian berdua. Dan menjebloskan kalian ke neraka 9 kegelapan. Tanpa pernah bisa berinkarnasi lagi. Suyu, awas. Mereka bertiga berada di ranah Raja Abadi. Kekuatan mereka 10 kali lipat dari naga emas itu. Lihatlah diri kalian, 3 kakek tua di langit sana. Cepat turun dan biarkan aku merebus kalian jadi sup. Sombong sekali. Semuanya, bantu aku mengaktifkan formasi pembantai dewa. Formasi pemusnah surga, hancurkan bocah ini. Cepat lari, suamiku. Formasi ini terlalu kuat. Aku mungkin tidak bisa melindungimu. Cepat kabur menggunakan pusaka aneh milikmu itu. Biar aku yang menahan mereka. Pergilah, pada hitungan ketiga, kamu harus langsung lari. 3, 2. Wanita bodoh ini, sampai sekarang masih saja menganggapku tidak berguna. Suyu, kenapa kamu masih belum pergi? Cepat tinggalkan tempat ini. Kalau tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Istriku, terima kasih karena selalu melindungiku selama ini. Apa katamu? Terlalu lama berlindung di balik punggungmu. Sesekali aku juga harus meregangkan otot. Hari ini, lihatlah kekuatan suamimu yang sebenarnya. Apa yang dia bicarakan? Kekuatan yang sebenarnya. Bukankah dia hanya rongsokan yang tidak bisa berkultivasi? Sudah diambang kematian, masih saja sombong. Formasi pemusnah surga, bangkitlah. Suyu, cepat menghindar. Suyu.
Bagaimana mungkin? Kekuatan macam apa ini? Di hadapanku, kenapa kalian tidak berlutut? Ampun, senior, ampuni kami. Ampuni kami, senior. Ampun, bukannya tadi kalian mau menguliti dan mencabuti uratku. Ayo, bicara. Kami salah besar, senior. Kami pantas mati. Suamiku, kamu ternyata adalah ahli tiada tara selama ini. Kenapa kamu terus berpura-pura, seperti tidak bisa apa-apa? Aduh, istriku. Tadi itu, karena aku terdesak oleh mereka. Tiba-tiba ingatan masa laluku bangkit. Lihat saja, bukankah sekarang aku sudah tidak terkalahkan? Mulai sekarang aku yang akan menjagamu di alam atas. Ingatan masa lalu? Benar, ingatan masa lalu. Aku mengingat semuanya. Di kehidupan sebelumnya aku adalah kultivator yang sangat hebat. Dewa Red Dus, percayalah padaku. Nanti kita bicarakan lagi setelah pulang. Kenapa dia terasa lebih mengerikan daripada Raja Abadi? Kalian 3 orang tua renta. Hukuman mati bisa dimaafkan. Tapi hukuman hidup menanti kalian. Mulai hari ini, tugas kalian adalah mencuci kaki istriku. Baik, kami akan mencuci kakinya. Kami akan melakukannya. Vanis. Ares. Banis. Itu adalah inti kekuatan Tiandao. Suamiku, meski kamu adalah Dewa Red Dus, melawan Tiandao suatu alam tetap saja terlalu berbahaya. Tiandao, ya tanda tanya. Hari ini aku akan memberimu operasi laser pembedahan. Pergi, 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 pergi. Jangan coba-coba cari masalah di sini. Ini adalah Tiandao dari alam atas. Sayang, aku rasa benda ini cocok dijadikan mutiara malam atau penghangat tangan. Aku hadiahkan ini sebagai peliharaanmu. Bagus kan? Salam hormat, Tuan Suyi. Ada yang ingin kuumumkan. Mulai hari ini, alam abadi ini berganti nama menjadi alam abadi Tianxuan, menyebarkan keagungan nama besar Tuan Suyi. Lalu, bagaimana dengan aturan di alam abadi ini? Aturan, dengar ya. Semua ucapan istriku adalah aturan mutlak di sini. Mulai sekarang, seluruh pajak dari alam ini tidak perlu disetorkan ke atas. Semuanya harus diserahkan langsung ke tangan istriku. Siapa yang berani berbuat curang, aku akan menyuruh Tiandao menggelar pesta petil di rumahnya malam ini. Kami siap mematuhi segala perintah Tuan Suyi. Dari alam bawah ke alam atas, dari manusia biasa menjadi kultivator abadi. Aku sempat berpikir bahwa jarak kami akan menjadi lebih dekat. Namun kenyataannya, sekarang dia berada di puncak tertinggi. Sementara aku masih saja hanya bisa memandanginya dari jauh. Ada apa belum terbiasa dengan energi spiritual di sini? Ternyata kau Suyi. Kenapa kau bisa ada di sini? Hanya ingin menjengukmu saja. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedang merenung sedikit. Memikirkan tentang apa? Memikirkan betapa cantiknya istriku yang sekarang ini. Kau tidak akan bisa menandinginya. Bisakah kau bersikap sedikit lebih serius? Baiklah, aku tidak bercanda lagi sekarang. Kinyul, aku tahu persis apa yang sedang kau pikirkan. Aku benar-benar tidak mengerti apa maksud ucapanmu itu.
Kau menyukaiku, bukan tanda tanya. Itu hanyalah cerita masa lalu saja. Aku tahu, karena itulah aku datang menemuimu hari ini, King Yul. Kau adalah seorang gadis yang sangat baik. Kau cerdas, cantik, dan memiliki bakat luar biasa. Kau tidak seharusnya membuang waktu dan perasaan berhargamu hanya untuk disia-siakan pada seseorang yang tidak akan pernah mungkin bersamamu. Apakah kau sedang merasa kasihan padaku sekarang? Ini sama sekali bukan rasa kasihan, melainkan sebagai seorang tetua yang peduli padamu. Aku hanya ingin menunjukkan jalan terbaik untukmu. Tetua, bagaimanapun juga, kau adalah murid yang paling disayangi istriku. Dia sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Seorang ayah tidak akan membiarkan putrinya tersesat. Lihat itu. Ini 30 urat spiritual paling murni di alam dewa. Baru saja kusuruh orang untuk menandai semuanya. Mulai hari ini, semua ini milikmu. 30 urat spiritual. Benar, pergilah dan dirikan sekte milikmu sendiri. Beri nama apapun yang kau mau. Terima murid sebanyak yang kau inginkan. Kembangkan sekte itu sesuka hatimu. Jangan terus-terusan memikirkan soal cinta. Fokus pada kekuatan adalah jalan yang benar. Suyu, kenapa kau begitu baik padaku? Ini belum seberapa. Kalau gurumu tahu aku pelit padamu, dia pasti akan menghajarku nanti. King Yu, kau adalah orang berbakat. Kau tidak boleh hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Hiduplah sebagai dirimu sendiri. Aku mengerti. Terima kasih, Sigong. Angin malam ini sangat kencang. Jangan sampai kau kedinginan. Aku ini seorang kaisar abadi. Bagaimana mungkin aku bisa kedinginan? Kaisar abadi juga tetap manusia. Tetap harus menjaga kehangatan tubuh. Jika kau sampai sakit, aku juga yang akan merasa sedih. Dasar perayu. Suamiku. Terkadang ini, semua terasa seperti mimpi. Dari seorang pemuda manja yang batal menikah di dunia bawah, hingga kini menjadi penguasa seluruh alam. Sebenarnya berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku, istriku? Tidak peduli siapa diriku sebenarnya, atau seberapa banyak rahasia yang kupunya. Kau hanya perlu mengingat satu hal. Hal apa itu? Sepanjang hidupku ini, aku hanya ingin bergantung hidup padamu, Liu Ruyan. Semua kehebatan di dunia ini sudah kuborong habis. Tapi seluruh harta dan wilayah di dunia ini, semuanya milikmu. Suyu. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih. Karena tidak menyerah padaku. Malam sudah larut, waktunya beristirahat. Gak bisa. Aku ini dewa dunia fana. Gak boleh sampai mimisan. Ini memalukan sekali. Suamiku, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Sangat baik malah. Istriku, aku menunggu hari ini sampai lumutan. Ting, semua misi rahasia tingkat akhir telah selesai. Sistem, kamu sebaiknya punya urusan yang sangat penting. Pesan sistem. Sistem jahil ini memutuskan pensiun karena tugas selesai. Semoga Inang senang menikmati harta sang istri. Ginjal sehat, semuanya lancar. Semuanya lancar apa kamu bilang tadi? Sistem sedang melepaskan diri. 3, 2, 1. Tunggu sebelum pergi, penuhi dulu stamina fisikku.